tinggal di Dayak ya, kita tahu kan kapan hari ada beberapa insiden ya yang menyangkut politisi yang kemudian mendiskreditkan atau orang Dayak sana sampai marah. Iya. Mandau bisa terbang sendiri. Itu benar ya, Mandau itu bisa terbang sendiri. Iya, Gimana karena itu, Pak? begini, kalau waktu itu memang Mas, sebetulnya kalau perangnya orang ya, itu bukan rahasia umum lagi, memang sudah banyak yang tahu perangnya antara orang Dayak dengan orang Madura. Itu bukan sekarang aja. Jadi sebetulnya orang Dayak itu baik-baik. Satu, jangan mereka itu disakitin. Wah, kalau udah disakitin, ya masih ada pangapuro lah ya, masih ada. Tapi udah kenemenen. Ini gini, terkait dengan gaib, ini kan banyak yang debatable terkait dengan sosok Ratu Pantai Selatan Pak Bagus. Kanjeng. Perdebatannya beliau manusia, beliau jin, beliau demit, nggak bisa ditemui secara langsung. Bahkan beliau itu sebenarnya tidak ada. Beliau itu menikah dengan presiden, sampai ada bisa berhubungan badan segala macam. Mohon Pak dikupas sedetail-detailnya supaya orang nggak salah kaprah bicara tentang Ibu Ratu Pantai Selatan. Begini Mas, kalau kita menceritakan itu bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu di sana ada 3 penguasa. Yang satu mengatakan ya, dan bahasa yang umum ya saya nyampaikan, saya tidak menyebutkan nama aslinya beliau yang ada di sana. Ya, lain nanti ceritanya. Karena apa? Saya sendiri kalau kepada Kanjeng Ratu Kidul, itu kadang saya manggilnya Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Ya, di saat-saat tertentu saya kadang menyebutnya Adiajeng. Diajeng. Iya, Adiajeng ya, Diajeng. Ini kadang kalau dalam pemikiran yang sadar, apa sih ini? Saya ini apa sih? Kadang gitu. Tapi enggak saya ambil pikiran lah, gitu, biar berjalan dengan apa adanya. Jadi di sana ada Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, Mbok Roro Kidul. Nah ini. Ketiga-tiganya Pak Bagus pernah berketemu langsung? Sudah, pasti ketemu. Ketiga-tiganya? Iya, gini ceritanya. Waktu saya di Arjuno tadi bertapa, pada saat saya datang ke Nyai Roro Kidul. Jenengan didatangi? Didatangin di pertapan itu. Saya turun dari pertapan, saya duduk gitu, didatangin Nyai Roro Kidul. Wis, opo sing kok jaluk sugih, jaluk jabatan tak wenehi. Tak kowe ndek udah rapi karo aku. Begitu Nyai Roro Kidul. Delok ngoh. Cantik, Pak. Cantik. Wis gak ono ning kene iki, Mas. Nah, cantik. Ndak, saya bilang gitu. Dah, pada saat datang lagi. Ayo, kalian karena aku. Saya diminta untuk nikah. Nyai Roro Kidul lagi. Kedua kalinya. Nah, kedua kali datang. Wis opo kok jaluk tak wenehi. Dunya Brono jabatan sugih tak wenehi. Mesiji tak jaluk. Sing jero dodomu ilangno. Beliau ngomong gitu. Ora sudi. Saya langsung tegas, ora sudi. Nyingkri kowe gini. Jadi waktu itu si anak bahasa Jawa. Ketemu face to face langsung, Pak. Face berhadapan langsung. Saya lagi duduk waktu itu. Nah, itu Mas. Hilang. Nah, enggak pernah menawari lagi untuk kawin. Pada waktu itu kan saya udah niat ke Arabi aku. Kan begitu, enggak akan kawin. Nah, pada saat itu. Nah, hingga pada saat singkat saya ini, si kecil ini pernah diajak oleh seorang yang punya jabatan tinggi di Jawa Tengah. Saya diajak masuk dengan mobil hardtop waktu itu ya. Jalan masuk. Nah, saya lihat waktu itu ya laut Jawa Tengah ini di Parangsumo. Tapi saya masuk sampai di keratonnya. Diajak masuk ketemu dan Kanjeng Ratu Kidul saya kecil waktu itu. Nah, setelah beliau tuh ngomong-ngomong dan selesai, kita kembali lagi. Jadi kita lewati itu ya jalan, nggak ada gelombang besar ya jalan, masuk ke kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Bisa ditempuh pakai hardtop
Waktu itu karena yang mengajak sangat paham sekali dengan di sana gitu. Itu Mas, masih kecil gitulah. Nah, dari situ udah Enggak, kesaksiannya gimana nih ketika mengikuti Bapak yang tadi ketemu langsung beliau? Kesaksiannya jadi begini. Setelah masuk sampai di sana di pantai ini saya takut toh. Loh, gelombang gede kan gitu masih kecil ini. Tapi hingga jalan jalan. Bentuk istananya gimana, Pak? Waduh. Sebentar ya, saya pernah lihat datang ke kerajaan Ratu Elizabeth. Saya pernah lihat kerajaannya siapa namanya itu di Saudi Arabia, Salman. Saya pernah sering di kerajaannya Ratu Wilhelmina. Sekarang Ratu Wilhelmina itu di mana, Pak? Inggris? Belanda toh. Oh, Belanda. Awalnya bisa pakai nama yang lama aja. Biasa kan Naomi. Nah, itu tidak sehebat kerajaannya Kanjeng Ratu itu. Kalah semua, Pak ya? Kalah semua. Apa? Semua dari emas. Berlian tuh, udah macam-macam begitulah. Loh, ibaratnya kalau diambil satu gitu, sudah satu. Ya, kayaknya mungkin kalau saya ngambil satu karena nggak izinnya saya nggak bisa pulang. Kan nyolong di penjara gitulah. Jadi kerajaan di dunia ini tidak ada yang menyamai kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Gitu Mas. Ini Kanjeng Ratu Kidul ini sebetulnya adalah bidadari. Bidadari. Dia bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Dia garis dari bidadari. Makanya awet, tidak pernah tua. Iya. Memang raja-raja Jawa kawinnya sama beliau. Bener berarti ya? Bener. Kok Paduka yang mulia Bung Karno sangat paham juga dengan kehidupan di sana. Dalam rangka apa sampai kemudian menikah sama Kanjeng Ratu Kidul? Kan begini, memang Kanjeng Ratu Kidul itu diberi kekuasaan di daerah selatan oleh Yang Maha Hidup. Sana, makanya dia mau hiduplah di sana, merakyati bangsa-bangsa yang ada di sana. Mengayomi ya. Nah, ini beda dengan Nyai Roro Kidul. Kalau Nyai Roro Kidul ini punya anak buah. Anak buahnya apa? Nyai Blorong atau dukun atau kiai yang mencari kekayaan saya ya apa penglaris atau apa namanya itu pesugihan. Nah ini ke sini ke Nyai Roro Kidul. Tapi posisi antara Kanjeng Ratu Kidul sama Nyai Roro Kidul itu dia berlawanan atau berteman atau Kanjeng Roro Kidul ini tunduk dan patuh kepada Ibu Ratu Kidul. Nah ini kalau kita bicara masalah ketiga ini adalah kita bicara masalah dunia. Separuh dunia bulat ini ya, separuhnya ini milik Kanjeng Ratu Kidul. Di sini yang separuh dipotong lagi, separuhan lagi punya Nyai Roro Kidul dengan Bu Roro Kidul. Tapi yang dua ini pun di bawah kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Gitu Mas. Jadi mereka masih tunduk juga Kanjeng Ratu Kidul. Tapi kok kelakuannya seperti itu, ngajak kawin orang yang bertapa-tapa terus. Itu kan mengganggu toh Mas. Sesuai dengan tingkatan kok yang tingkatnya lakunya kece-kece poso sedino rong dino enggak ditemuin Mas. Sing nemui ya golongnya tuyul. Tingkatannya lah ya gitu. Lah saya sendiri laku ya nggak ada punya guru, menurut hati nurani aja lah. Gitu. Disuruh begini ya manut gitu aja lah. Gitulah Mas. Nah, saya sangat memelihara tentang peninggalan budaya di tanah Jawa khususnya Sumatera dan seluruh wilayah Indonesia. Saya sangat paham karena saya sangat dekat dengan para leluhur yang ada di sana juga. Pernah nggak menyaksikan diajak salah satu tokoh begitu ketemu Kanjeng Ratu Kidul? Iya. Terus kemudian kan membicarakan tentang sesuatu. Iya. Nah, biasanya sesuatu itu tentang apa, Pak? Gini Mas, kalau dengan Kanjeng Ratu Kidul sosoknya tuh nggak bisa diungkap ya? Tokoh siapa yang ngajak gitu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Nanti kebongkar Mas. Oh nonton Ya, belum nanti episode berikutnya lah ya. Ya episode berikutnya nanti pasti itu Mas. Karena itu menyangkut tentang budaya kita. Pasti akan jenengan ungkap itu? Saya ungkap semuanya, tak ada mati aling-aling. Betul. Nah candinya yang ketutup saya ungkap juga. Pada saatnya. Ya siap. Gitu. Karena apa yang saya dapatkan
tentang dari leluhur akan saya sampaikan juga. Kok nggak saya sampaikan? Buat apa saya diberi ini? Kan bisa ada sesuatu yang harus saya sampaikan juga. Gitu. Kalau soal agama, ageman. Tetap saya juga Islam, ageman. Ya saya juga pernah mondok. Tapi yang ini kan beda konteks dengan beragama tadi. Itu Mas. Wong agemane wong Jawa ini ya dahsyat kok. Gitu. Tatanan-tatanan leluhurku sangat dahsyat. Tapi berapa kali Pak kepanggil sama beliau langsung, Bu Ratu? Kalau itu sih tergantung keinginan saya. Kok saya ingin, kangen, ya ketemu gitulah. Gitu ya. Iya, jadi nggak ada kapan-kapannya. Iya. Karena ya gimana sih kalau namanya orang kangen gitu. Ya sekedar ketemu. Oke, gitu. Pak pernah tinggal di Dayak ya. Kita tahu kan kapan hari ada beberapa insiden ya yang menyangkut politisi yang kemudian mendiskreditkan atau orang Dayak sana sampai marah. Iya. Mandau bisa terbang sendiri. Itu bener ya, Mandau itu bisa terbang sendiri. Iya, Gimana karena itu, Pak? begini, kalau waktu itu memang Mas, sebetulnya kalau perangnya orang ya, itu bukan rahasia umum lagi, memang sudah banyak yang tahu perangnya antara orang Dayak dengan orang Madura. Itu bukan sekarang aja. Kan saya hidup di Kalimantan lama. Di tahun 50-an sekian itu ya pernah kejadian. Tahun 60 sering kejadian gitu. Nah, cuma dulu kan belum ada koran, belum ada elektronik, TV dan radio, jadi nggak tersebar gitu loh. Soalnya kejadian udah lama. Jadi begini singkatnya, di suku Dayak itu kan kurang lebih 132 suku insya Allah. Ini ada 4 kepala suku, tokoh yang 4 ini. Yang naik Panglima Burung, Panglima Api ya. Nah itu ini selalu di hutan ini. Beliau selalu di hutan. Bila mana sekarang Dayak ini dalam situasi yang genting, beliau keluar dari hutan untuk membantu. Gitu. Nah kebetulan saya kenal dengan beliau-beliau ini. Termasuk Panglima Burung. Iya, jadi ada ini yang ya rata kulitnya kuning-kuning. Cuma satu kulitnya sawo matang. Loh, siapa? Dan yang sawo matang ini asalnya dari zaman Majapahit. Yang sana. Itu Mas. Jadi saya kenal sama beliau karena saya juga pernah tinggal di sana hingga saat ini. Saya kenal beliau. Jadi sebetulnya orang Dayak itu baik-baik. Satu, jangan mereka itu disakitin. Wah, kalau udah disakitin, ya masih ada pangapuro lah ya, masih ada. Tapi udah kenemenen, habis Mas. Sangat habis, karena beberapa kali perjanjian, mereka selalu diingkari. Gitu. Sangat-sangat saya tahu persis saudara-saudara saya yang Dayak itu, bagaimana wataknya mereka lah. Gimana Pak wataknya Pak? Mereka itu baik Mas. Kalau sama orang Jawa itu, dia ketemuan, ini saudara tua saya. Sini orang Jawa itu saudara tua saya. Nah, memang salah satu panglima ini memang dari Majapahit. Tuh. Waktu itu. Ya. Ya, yang selebihnya asli Dayak. Nah, kalau yang ini sudah mengatakan A, mereka akan ikut A. Jadi untuk menguasai seluruh Kalimantan sampai Sarawak, Sabah, ya, Brunei, itu apa katanya ini? Selesai udah Mas. Selesai. Kalau Panglima mengatakan A, dia lain ikut juga. Kenapa Pak kok bisa sesakti itu sekelas kayak Panglima Burung dan karena mereka itu sakti demikian, mereka sudah menghilangkan ya tentang keduniawian. Jadi bertapa aja lah dari hutan. Ini yang jadi panutan dari para suku-suku Dayak yang lainnya. Nah, terus kan kita viral nih video yang terbang sendiri gitu. Oh iya, itu begini. Kalau ada Mando bisa terbang sendiri, pernah satu ini kejadian di Sampit ya pada waktu itu antara Dayak dengan suku Madura. Saya sudah damai. Saya tapi sebenarnya tinggal di kota. Hingga pada saat waktu saya di sana itu ada orang Madura perempuan sudah balik di sana Mas. Ya. Balik sana terus ketemu ternyata si orang Madura ini dengan si orang Dayak perempuan ini bertetangga. Oh ibu, bagaimana kabarnya? Baik-baik ya, gini-gini, hati-hati ya. Ya udah, ketemu lagi di pasar pada saatnya.
sampaikan lagi, hati-hati ya di sini Bu. Ya kan si orang Madura itu. Terus ketiga kali datang lagi, ketemu lagi di pasar. Nah ketiga ini kan, ya Bu, gimana kabar? Baik-baik, ya hati-hati hidup sini, saya bawa diri Bu ya. Bahasanya si Ibu Madura udah beda. Gitu. Jawabannya bukan, ya terima kasih. Saya nggak takut sama orang Dayak. Loh, kaget Mas. Takut ini wah rame di pasar waktu itu. Rame, jadi saya kebetulan itu ada mobil box, berapa, 15 atau berapa lah, saya lupa. Saya masukkan ke mobil box, kunci jelek, larikan ke pelabuhan. Aman kan? Ternyata pintu ini dibuka, plek. Yang di dalam box ini udah gelundung kepalanya, udah lepas dari badannya. Loh, gimana Mando itu bisa masuk ke dalam mobil box yang sudah dikunci waktu itu? Nyata berarti. Nyata betul. Itu juga ada yang dari daun, ada yang kan daun leher, kayak motong leher, daunnya ini bulat, kecil-kecil. Ini melayang sedikit terus putus. Gitu Mas. Kalau daya pasir ya, kalau timur itu terkenal Parangmaya. Parangmaya ini ilmunya orang Dayak yang tingkat tinggi. Kalau dia udah tidak suka dengan satu orang, dia diam di hutan. Yang ada pohon, dia tanam di situ pohon pisang. Di saat tertentu dia anggap dia udah pas, dia potong pohon pisang. Dias. Itu lawan sana itu udah putus ya. Sebentar. Ini kan kemarin kalau nggak salah satu pengacara Edi Mulyadi ya, yang dia bilang, oh jangan tebar ancaman orang Kalimantan ini segala macam gitu ya. Iya. Artinya bisa, misal nggak suka sama Pak Bagus gitu ya, Iya. dikirim dari Kalimantan gitu bisa. Bisa, sangat bisa, kayak santet gitulah ya. Tidak mengenal jarak. Apalagi yang ini begitu, udah masalah harga diri gitu ya, lebih ganas. Jadi mereka itu sebenarnya orang baik semua Mas. Baik-baik ya Pak ya? Baik-baik, orang saya itu hidup sama mereka kok di sana. Sejak kecil. Nih itu mainnya mereka nggak ada. Pernah nih saya memotong pohon, kena kepalanya si anaknya orang Dayak, berdarah. Apa bapaknya itu bunuh saya? Enggak. Kenapa itu saya ngambil ini kena begini diberi di belakang saya? Aman, satu tempat nggak diapa-apain. Kenapa? Dia sadar juga orang namanya anak-anak nggak mungkin toh bunuh gitu. Ya. Contohnya gitu. Jadi saya paham lah dengan saudara saya orang